Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini diambil dari Filipi pasal yang ke-1 ayat 12 sampai yang ke-26. Judul renungan kita pada hari ini adalah Jalan Menuju Popularitas. YouTube, TikTok, Instagram sedemikian populer saat ini. Media sosial menjadi sarana yang melambungkan nama beberapa orang dan membuat mereka termasyur. Beberapa lainnya berusaha keras meraih popularitas dengan membuat konten yang tidak biasa. Namun akibat konten yang menyalahi etika dan melukai hati masyarakat, beberapa orang justru memperoleh hukuman sosial. Bahkan ada yang terjerat sanksi hukum. Menjadi terkenal merupakan dambaan banyak orang. Meskipun demikian, hal itu bukanlah tujuan hidup yang Tuhan inginkan. Cara hidup Paulus menjadi teladan. Dia tidak pernah berusaha mencari pujian manusia. Kalaupun Paulus berusaha menyenangkan semua orang, hal itu ia lakukan agar banyak orang beroleh keselamatan. Dengan latar belakangnya sebagai Farisi dan mantan murid Gamaliel, ahli Taurat terkemuka yang sangat dihormati, Paulus sebenarnya mudah meraih popularitas, apalagi dia memiliki keistimewaan secara keturunan dan memegang ketat tradisi Yahudi sejak bayi. Namun Paulus justru menempuh jalan penderitaan. Kecintaan dan ketaatannya kepada Kristus membuat dirinya dipenjara. Melalui perjalanan dari penjara ke penjara, Paulus dikenal karena naik banding kepada kaisar. Di setiap kesempatan, Paulus memperkenalkan Injil. Tidak perlu popularitas diri. Sebaliknya Tuhan menghendaki kita memperkenalkan Kristus. Kalau kita jadi terkenal, maka itu adalah bonus. Namun kita juga perlu menyiapkan diri bila kita justru menderita karena Injil. Yang Tuhan kehendaki dari kita adalah memperkenalkan dirinya, bukan menjadikan diri kita terkenal dengan menggunakan cara dunia. Oke, renungan kita ada dua topik besar di sini, yaitu nanti kita akan menemui suatu frase, yaitu apakah memberitakan Kristus itu dengan dengki dan iri hati. Ini kok agak aneh ya, kalimat ini. Maksudnya apa sih perkataan ini? Apakah memberitakan Kristus dengan dengki dan iri hati itu ekuivalen dengan memberitakan ajaran sesat? Topik yang kedua yang akan kita bahas adalah apakah sebenarnya arti kehidupan hidup di dunia ini itu sebenarnya kita harus ngapain sih? Ya, mari kita baca ayatnya terlebih dahulu dari Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingannya sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dengan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersuka cita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus semakin bertambah karena aku apabila aku kembali kepadamu. Nah, kalau kita lihat dalam ayat 12 dan 13, kita tahu informasi penting yaitu Paulusnya dalam penjara. Karena seperti yang kalimat di highlight merah bahwa apa yang terjadi atasku ini
Terus kemudian ayat 13 ngomong bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Berarti Paulus ada di penjara. Nah, hal yang patut kita soroti adalah begini ya. Secara umum, orang yang dipenjara itu adalah orang yang jahat, yang membahayakan masyarakat di sekitarnya, dan mengancam kenyamanan orang. Ada 3 kriteria itu ya. Tapi kalau kita lihat, memang Paulus seperti itu. Tetapi ada notes-nya, yaitu apa? Bagi orang dunia, gitu ya. Karena dapat kita pahami begini ya. Bagi orang dunia, Paulus adalah orang yang jahat karena dia memberitakan kebenaran Injil. Karena orang dunia tidak setuju dengan kebenaran Injil Kristus. Yang kedua, bagi orang dunia, Paulus itu membahayakan masyarakat sekitarnya. Karena dengan adanya Injil, maka ada orang yang harus berubah 180 derajat dari kehidupan yang lama. Ada perubahan culture, gitu ya. Yang dulunya itu memang misalnya suka narkoba atau apa gitu ya, kemudian sekarang menjadi berbalik tidak suka narkoba. Tentu hal ini memberikan efek bagi para pedagang narkoba karena omsetnya turun. Nah, ini merujuk pada nanti poin ketiga, yaitu mengancam kenyamanan orang. Karena beberapa orang harus tutup dagangannya gara-gara percaya Yesus. Misalnya pengrajin patung berhala. Nah, dulunya mungkin banyak omsetnya karena dagangan patungnya itu laris. Tetapi setelah banyak orang mengikut Kristus, mungkin ini tidak laris. Gitu ya. Nah, kemudian misalkan pemerintahan pusat ada naruh saham di orang pedagang-pedagang patung ini, ada ikut andil memberikan modal dan lain sebagainya. Lah, kalau misalkan ada mereka percaya dan mereka tidak beli patung lagi atau barang-barang sesembahan yang lain, yang terjadi adalah merugikan pemerintahan pusat juga yang ikut andil memberikan modal pada usaha-usaha seperti ini. Nah, hal-hal seperti itulah yang menyebabkan Paulus itu tidak disenangi oleh orang di Filipi. Hingga orang di Filipi. Ini nggak tahu di penjara di mana ya, karena ini kan apa namanya? Oh ya, ini di Filipi ya, di Filipi. Oke. Ayat 14. Efek di penjara itu apa sih? Apakah karena Paulus itu di penjara, maka Injil firman Tuhan semakin melemah? Ternyata tidak. Di sini yang di highlight merah dikatakan kebanyakan saudara itu bertambah berani berkata-kata tentang firman Tuhan dengan tidak takut. Ini ada double keterangan yang saling menguatkan. Bertambah berani itu ya dengan tidak takut. Tapi tetap perlu ditulis bertambah berani dengan tidak takut gitu loh. Jadi artinya fakta bahwa Paulus di penjara tidak memberikan efek apapun yang melemahkan daripada pemberitaan Injil. Malah efeknya itu berbanding terbalik, yaitu mereka tambah berani. Nah, jikalau Injil ini tidak berharga ya, maka Paulus itu dengan mudah menyangkali Kristus sebagai Tuhan, dan dia akan dibebaskan dari penjara, dan yang terjadi adalah orang-orang mungkin yang sudah convert, maka oh itu peleter yang satu itu ya, ngomong tok itu ya, ngatai Kristus Tuhan, nah sekarang kok ngakui Kristus bukan Tuhan, maka orang tidak percaya lagi sama Paulus, nah kemungkinan besar yang terjadi adalah ada gelombang conversion yang sangat besar. Dari orang yang sudah percaya menjadi tidak percaya lagi. Nah kalau itu yang terjadi, itu ya kembali lagi orang-orang dunia menjadi perekonomiannya menjadi seperti semula. Orang dagang patung tetap dagang patung dan lain sebagainya ya. Tapi faktanya, Paulus itu tidak bergeming sama sekali akan keyakinannya. Yang menunjukkan bahwa keyakinannya itu benar. Ini yang paling penting. Fakta yang menunjukkan bahwa Paulus itu tidak bergeming dan itu diartikan bahwa itu adalah apa yang dipercaya Paulus adalah keyakinan yang benar. Itulah yang membuat kebanyakan saudara yang di luaran sana itu tetap giat memberitakan Injil. Karena secara umum ya tidak ada orang yang tetap bertahan dalam penderitaan apabila penyebab daripada penderitaan itu adalah kepalsuan.
penyebab daripada penderitaan Paulus, yaitu percaya Yesus dan memberitakannya. Dan kalau itu kepalsuan, maka orang dengan mudah akan melepaskannya. Tetapi faktanya tidak demikian. Kalau faktanya tidak demikian, berarti itu bukan kepalsuan. Tetapi logikanya adalah penyebab penderitaan itu adalah kebenaran. Oke, begitulah cara berpikirnya ya. Nah, ini ada dua kelompok orang ya. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Nah, ini tadi topik yang di-highlight ya. Tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ternyata ada dua kelompok orang. Dan ayat 16 itu menerangkan kelompok yang memberitakan dengan maksud baik terlebih dahulu. Mereka ini itu merujuk pada orang yang memberitakan dengan maksud baik. Itu memberitakan Kristus karena kasih. Nah, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini, maksudnya di penjara, itu untuk membela Injil. Jadi kedua kelompok ini sama-sama memberitakan Kristus. Tetapi motivasinya beda. Ayat 16 tadi seperti yang kita ketahui memang menjelaskan daripada maksud baik ini. Kelompok yang pertama setidaknya seperti ya. Sedangkan ayat 17 itu menjelaskan kelompok dengan maksud yang jahat. Nah, kelompok dengan maksud yang jahat ini seperti apa sih motivasinya? Ayat 17. Tetapi yang lain itu menunjukkan kontrasnya dari ayat yang ke-16. Sebagaimana kita tahu ayat 16 berbicara tentang apa? Berbicara tentang orang yang dengan maksud baik. Berarti kalau ini dikontraskan dengan ayat 17, berarti ayat 17 berbicara tentang apa? Orang yang dengan maksud jahat. Orang yang maksud jahat ngomongnya gini, karena kepentingannya sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Ini kelompok lain ini aneh ya. Sebenarnya kelompok lain ini apa sih? Apakah mereka memberitakan Injil dengan maksud jahat ini ajaran sesat? Kalau ini dimaksudkan ajaran sesat, agak tidak masuk akal. Karena apa? Karena di ayat 18, itu Paulus yang ngomong, tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. Hal itu tuh apa sih? Hal itu adalah diterangkan dalam ayat 18 tuh, bagaimanapun Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu dan dengan maksud jujur. Kalau ini yang dimaksud dengan maksud palsu adalah kesesatan, tidak mungkin sekali kalau Paulus itu tetap bersukacita. Karena kalau terhadap ajaran sesat, pasti Paulus ini akan nyerang ajaran sesat. Berarti maksud palsu di sini tidak boleh diartikan sebagai ajaran sesat. Karena ketika ajaran sesat itu akan memberitakan Kristus yang palsu. Tapi di sini Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu, Paulusnya tetap bersukacita. Aneh ya? Nah, jawabannya ada di poin yang ini ya. Kelompok yang lain ini mungkin gini ya. Ada kelompok tertentu itu yang mungkin meragukan daripada kerasulan Paulus. Jadi mereka menggunakan kondisi pemenjaraan Paulus, which is itu adalah sesuatu yang buruk, sebagai alat untuk meragukan kerasulannya. Mereka mungkin berpikir bahwa rasul yang sejati akan dipelihara Tuhan, bebas dari penjara, aman, damai, dan sejahtera. Jadi mereka ini mungkin mengembuskan isu-isu. Paulus itu di dalam penjara karena apa? Melakukan kesalahan-kesalahan. Padahal Paulus tidak melakukan kesalahan. Jadi kembali lagi, maksud palsu itu adalah orang-orang yang dengan iri hati terhadap Paulus. Tapi orang-orang ini tetap orang-orang yang Kristen, orang-orang yang memberitakan Kristus. Tetapi mungkin ada maksud yang tidak baik terhadap pribadi Paulus. Jadi maksud palsu ini lebih diarahkan ke hal yang demikian. Tetapi inti pemberitaan mereka yaitu Kristus mati bangkit pada hari yang ketiga menebus dosa itu sama. Itulah sebabnya kenapa Paulus kok tidak protes. Dan Paulus tetap bersukacita. Karena apa? Karena Kristus diberitakan. Oke, itu penjelasannya seperti itu. Nah, ini ada frasa lagi. Keselamatanku oleh doamu. Ini tambah bingungi orang ya. Katanya kita diajari keselamatan oleh karena iman. Terus oh ini keselamatan oleh karena doamu. Ini
Jadi keselamatan ini artinya apa sih? Nah, menurut saya gini ya, doktrin daripada kekristenan itu keselamatan justification only by faith alone itu sangat terang benderang sekali dalam ajaran Paulus. Nah, yang dimaksud di sini pasti artinya keselamatan itu bukan berarti keselamatan yang kita dapat akibat beriman kepada Kristus. Tapi arti kata keselamatan di sini lebih cenderung untuk diartikan sebagai suatu kondisi yang positif atau kemampuan untuk tetap bertahan di tengah situasi yang buruk. Akibat, kenapa kok bisa bertahan? Akibatnya apa? Karena apa? Penyebabnya bertahan itu apa? Karena mendapatkan kekuatan dari Roh Yesus dan, nah ini ya, doa mereka itu pasti tentunya dari golongan yang memiliki maksud baik. Jadi keselamatan di sini adalah kemampuan bertahan. Saudara, hidup di dalam penjara adalah hidup yang pasti tidak mengenakan sama sekali. Di dalam suatu kondisi kehidupan yang tidak enak, Paulus harus bertahan. Dan bagaimana atau dari mana kekuatan untuk bertahan? Selain daripada pertolongan dari Roh Yesus dan dukungan daripada doa-doa orang-orang yang mengasihi Paulus. Gitu ya. Jadi itu adalah klarifikasi daripada frase keselamatan oleh doa. Ayat 20 juga ada frase yang mengundang pertanyaan juga. Yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah aku dalam segala hal tidak beroleh malu. Lah, kenapa kok harus beroleh malu? Penjelasannya gini ya, karena dahulu hidup Paulus itu gencar membunuh pengikut Kristus. Dan menyangka dengan melakukan aktivitas yang demikian itu, membunuh itu, Paulus do something right. Do the right things lah. Melakukan hal-hal yang benar. Yang mana akhirnya Paulus pada akhirnya nanti mengerti bahwa aktivitas yang dahulu dianggap benar itu ternyata salah kaprah semuanya. Dan itu pasti apa? Memalukan. Jadi Paulus ngomong, dalam segala hal tidak beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala. Loh, apa artinya frase sedia kala? Nah, ini merujuk pada semangat Paulus untuk berkobar-kobar dalam memberitakan kebenaran. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara itu pemarah gitu ya, saudara tidak akan sifatnya itu diubah dalam pengertian jadi tidak marah ketika Anda bertobat. Kadang tidak seperti itu. Tapi bisa diarahkan pada marah hal-hal yang benar. Contoh misalkan, saudara mungkin sebelum bertobat jadi manusia yang lama, itu sedikit-sedikit marah, hak penting pun marah misalkan gitu ya. Tetapi kalau saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin sifat marah saudara tidak hilang, tetapi objek kemarahannya berubah. Misalkan, saudara marah kalau ada ajaran sesat. Saudara marah kalau misalkan ada penyelewengan terhadap firman Tuhan. Saudara marah kalau misalkan ada orang yang tidak menaati firman Tuhan dengan baik. Jadi mungkin marahnya tidak hilang. Tetapi objek daripada kemarahannya itu yang diubah. Menjadi kemarahan yang kudus, yang benar. Jadi seperti sedia kala, kembali kepada kasus Paulus. Paulus ini dulunya memang berkobar-kobar semangat memberitakan kebenaran yang menurutnya dia benar. Yaitu apa? Membunuh orang-orang yang percaya Kristus. Tetapi sekarang semangat berkobar-kobarnya tidak hilang. Tetapi diarahkan kepada hal yang benar. Yaitu adalah apa? Memberitakan kebenaran Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Serta ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam ayat 21 itu diartikan bagiku hidup adalah Kristus. Sudah mempersembahkan hidupnya itu kepada Kristus. Nah kalimat yang berikutnya itu mengundang pertanyaan juga. Mati adalah keuntungan. Nah, terus orang yang kalau tidak berpikir sehat, loh ini berarti ngajak bunuh diri massal, dah. Bunuh diri sama-sama. Karena ngomong apa? Mati adalah keuntungan. Bukan. Maksud kata daripada mati adalah keuntungan, itu adalah gini. Ketika seseorang mati, itu adalah bukan akhir dari segalanya. Karena kalau mati adalah akhir daripada segalanya, itu tidak menguntungkan apapun bagi orang percaya. Faktanya Paulus nulis mati keuntungan. Artinya mati bukan akhir segalanya. Mati adalah pintu menuju kehidupan yang lebih baik.
yaitu bersama-sama dengan Kristus. Lah, ini akan dijelaskan di ayat-ayat berikutnya. Mari kita lihat. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, nah ini topik kedua yang dibahas, yaitu apa sih artinya hidup di dunia ini? Paulus langsung bicara, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti maknanya ya, itu bekerja memberi buah. Artinya apa sih? Arti hidup di dalam dunia itu adalah untuk melayani Tuhan. Jadi fokus hidup ini itu untuk kepada Tuhan sajalah. Dengan sesama, dengan pengharapan bahwa ada kehidupan yang lebih baik di surga kelak. Kenapa frase keterangan ini penting? Yaitu ada kehidupan yang lebih baik di surga kelak. Kata-kata ini perlu ditambahkan di dalam menjalani kehidupan arti di dunia ini. Kenapa? Kok perlu ditambahkan? Karena seringkali menjalani kehidupan ini itu penuh kekecewaan. Kekecewaan itu tidak ada obatnya. Kalau tidak ada kehidupan setelah kematian. Nah, kehidupan setelah kematian itu di mana? Itu di sorga kelak nanti. Ya toh? Karena ayat 23 dikatakan, aku didesak dari dua belah. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Kenapa kok jauh lebih baik? Karena di dalam Kristus tidak ada ketidakadilan. Di dalam Kristus tidak ada kekecewaan, tidak ada penderitaan. Ada suatu kebenaran yang ditegakkan di dalam Kristus. Oke? Itu adalah suatu kondisi yang dirindukan oleh semua orang yang percaya. Tetapi ada saatnya itu kita belum waktunya untuk meninggalkan dunia ini, bukan? Sehingga ayat 24 dikatakan, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Yaitu kamu itu siapa? Saudara-saudara seiman. Jadi singkat cerita, apa arti hidup di dunia ini? Hiduplah untuk melayani Tuhan. Itu adalah arti hidup di dunia ini. Bukan untuk mencari segala kepopuleran, keuntungan, kesuksesan yang menguntungkan dirimu. Itu sebabnya fokus daripada hidup ini, pemikirannya bukan terhadap diri sendiri. Tetapi fokus hidupmu harus diarahkan kepada Tuhan, glorify Tuhan selama-lamanya. Oke, mari kita lanjutkan. Kerinduan Paulus. Keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan bersama-sama lagi dengan kamu. Jadi ada suatu pengharapan bagi Paulus untuk kumpul lagi dengan kembali pada komunitas Kristen. Jadi di tengah pandemi COVID ini juga kita memiliki kerinduan kembali untuk bisa bergereja secara offline bersama-sama dengan orang-orang lain. Sehingga kemegahanmu di dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku apabila aku kembali kepada. Jadi ayat 25 dan 26 itu ditekankan Paulus tuh pengen kembali bertemu dengan orang-orang yang mendukungnya. Jadi komunitas Kristen itu penting sekali ya untuk saling memberkati satu dengan yang lain. Jangan jadikan komunitas Kristen itu saling rasani, you know. Desas-desus, gosip show, terus tebar-tebar kabar burung, itu yang terjadi kadang-kadang. Jangan jadikan komunitas Kristen seperti itu. Itu komunitas gosip show, bukan komunitas Kristen. Tapi komunitas Kristen itu saling berkati satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling mendukung, saling mendoakan, dan segala hal positif lainnya. Oke, renungan harian hari ini seperti ini. Tuhan Yesus memberkati.